Selama ini benar-benar ya keberadaan ojek online ini membantu masyarakat dan juga menyerap tenaga kerja cukup banyak. Misalnya kita lapar tapi mager ya, malas gerak. Kita pesan makanan lewat aplikasi online. Kemudian kemana-mana menghindari macet, kita pakai ojek online. Jadi keberadaan mereka ini benar-benar kita butuhkan. Namun sayangnya selama ini mereka beroperasi tanpa ada payung hukum. Jadi ada kekosongan hukum yang terjadi di sini. Dan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Erwin, pemerintah saat ini tengah mengebut untuk segera meluncurkan aturan bagi ojek online setelah sebelumnya peraturan bagi taksi online sudah diluncurkan oleh pemerintah. Ini akan kami bahas untuk Anda kebut aturan ojek online. Nah, selama ini ojol seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ojek online ini diandalkan tetapi tidak ada payung hukumnya. Mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ ini tidak mengatur kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 bukanlah angkutan umum, tapi mereka eksis, tapi mereka beroperasi. Nah, karena itulah sedang dipikirkan dan sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada saat ini menggodok Permenhub, Peraturan Menteri Perhubungan untuk ojek online. Jadi pilihannya bukan merevisi undang-undang tetapi menerbitkan Permenhub. Dan ada 3 faktor yang akan atau ditargetkan dicakup dalam Permenhub yang sedang digodok pada saat ini, yaitu mengenai tarif agar bisa fair ya bagi pengemudi atau driver ojek online. Nah, jika pada taksi online tarifnya berkisar antara 3.500 sampai dengan 6.500 per kilometer, maka ini ancang-ancangnya diperkirakan oleh Kementerian Perhubungan untuk yang ojek online tarifnya akan berkisar 2.000 hingga 2.500 per kilometer. Kemudian juga akan dibahas untuk meningkatkan dan juga meningkatkan daya tawar driver ojek online dan juga melindungi mereka. Ini juga akan dibahas mengenai suspend. Jadi selama ini ada aturan suspend, jadi ojek online tidak bisa menerima orderan jika mereka melakukan pelanggaran. Nah, ini juga akan dibahas seperti apa dalam Permenhub dan kemudian juga keselamatan dan keamanan. Jadi selama ini ojek online beroperasi mereka menanggung sendiri segala risikonya. Misalnya saat terjadi kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan mereka. Nah, apakah ini juga hasilnya seperti apa pembahasan Permenhub ini akan kita nantikan bersama ya. Kemudian selanjutnya kita lihat siapa saja sih sebenarnya ojek online yang selama ini kita andalkan. Siapa saja yang bekerja di sektor ini. Kita lihat profilnya, ini ada studi yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Gojek. Sayangnya kami belum bisa mendapatkan data penelitian yang serupa untuk kompetitornya Grab. Jadi kita lihat dulu profilnya seperti apa untuk pengemudi ojek online Gojek. Kita lihat rata-rata ini memang usia produktif 20 sampai 30 tahun. Untuk yang usianya 20 tahunan ada 38%, sementara untuk driver ojek online yang usianya 30 tahunan ke atas di bawah 40 tahun ada 39%. Dan rata-rata mereka ini mempunyai tanggungan ya, yaitu 78% mempunyai anak dan istri atau keluarga lain yang perlu mereka biayai. Lalu tingkat pendidikannya seperti apa? Ternyata ini lulusan SMA yang menjadi mayoritas ya, 75%, dan juga ada 15% prosentasi yang kedua terbesar mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Ternyata mereka pendidikannya cukup baik juga ya, tidak terlalu buruk. Kemudian kita lihat, nah berapa banyak sebenarnya yang terserap atau mereka yang bekerja menjadi driver ojek online. Tidak ada data yang secara official didisclose baik oleh Gojek maupun Grab, hanya ada estimasi dan kami sebutkan di sini. Grab menyebutkan bahwa kira-kira, maksud saya tidak didisclose secara resmi ya, tapi diestimasikan untuk Grab ini pengemudi ojek online-nya di atas 1 juta. Begitu juga dengan Gojek. Gojek juga diperkirakan ada 1,3 juta driver Gojek, tapi ini untuk yang taksi online maupun yang ojek online. Jadi angka persisnya kita tidak tahu pasti. Lalu seperti apa kontribusinya terhadap perekonomian? Sekali lagi kami hanya mengandalkan data dari penelitian yang dilakukan oleh
Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Gojek untuk kontribusi ojek online dari Grab seperti apa ke perekonomian, kami tidak memiliki datanya. Kita lihat studi yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia ini dalam 1 bulan dari sisi mitra pengemudi diperkirakan kontribusi terhadap perekonomian yang diberikan, ini laporan yang dirilis tahun 2018 adalah 682 miliar rupiah. Jika dalam 1 tahun diperkirakan jumlahnya akan mencapai 8,2 triliun kontribusi mitra pengemudi terhadap perekonomian ya. Memang workforce-nya cukup besar ya, 1 sampai 2 juta diperkirakan secara kasar. Dan kemudian untuk mitra UMKM seperti apa? Ini kontribusi driver ojek online atau yang roda 2 ini terhadap perekonomian adalah 138 miliar rupiah. Dan jika kita hitung dalam 1 tahun maka kontribusinya terhadap perekonomian dari sisi mitra UMKM 1,7 triliun. Ini mungkin maksudnya adalah yang kita pesan GrabFood ya. Mohon maaf, maksud saya adalah GoFood karena ini penelitiannya adalah Gojek sekali lagi. Dan kemudian selanjutnya kita lihat, nah ini dia standing dari Kementerian Perhubungan yang saat ini tengah menggodok peraturan Menteri Perhubungan mengenai ojek online untuk melindungi driver ojek online. Ojol sudah ada, mereka sudah eksis, sudah banyak memberikan penghidupan bagi masyarakat. Kita melihat suatu kegiatan yang sudah berlangsung apalagi menghidupkan masyarakat banyak. Mestinya diatur, ada diskresi kewenangan bagi menteri untuk mengeluarkan peraturan. Ini yang menjadi dasar pemikiran mengapa Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan Permen Hub terkait dengan tax ojek online. Sekali lagi ya, ini dari statement dari Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan.